Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Menuruti Kehendak Bapa, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 5 ayat 22 dan 30. Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan menyerahkan seluruh penghakiman kepada Anak. Penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Tetapi Yesus berkata begini kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Mendengar perkataan Yesus tersebut, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Karena bukan saja Yesus mereka anggap telah meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian ia menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan Anak. Sebab Bapa mengasihi Anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri, bahkan ia menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Saudara-saudari terkasih, Yesus juga berkata, sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan menyerahkan seluruh penghakiman kepada Anak, supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus Dia. Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia telah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Sesungguhnya saatnya sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Saudara-saudari terkasih, adalah sebuah keluarga yang sedang membangun bisnis bersama. Bisnis itu tentunya didirikan oleh orang tua
dan orang tua mulai melibatkan anak-anaknya. Orang tua berharap agar mereka dapat mendidik anak-anaknya, sehingga anak-anak dapat meneruskan dan mengembangkan bisnis yang sudah didirikannya. Dalam proses kerjasama, tentu ada perbedaan pandangan, sikap, dan cara kerja di antara mereka. Ketika masing-masing saling berseri keras dengan pikiran dan cara kerjanya sendiri, konflik pun tak dapat terhindarkan. Rasanya tidak nyaman. Dalam kondisi demikian, orang tua merasa lebih tahu banyak dan lebih benar. Mereka lalu berusaha memaksakan anak-anak untuk mengikutinya, entah dengan cara halus maupun keras. Pada awalnya, anak-anak akan patuh. Namun, seperti pegas yang semakin ditekan, semakin kuat dayanya. Demikian juga dorongan manusia. Semakin orang tua mengupayakan agar anak-anak patuh kepada mereka, semakin kuat dorongan anak-anak untuk berontak. Pada akhirnya, konflik akan meruncing dan mencuat ke permukaan juga. Tanpa sadar, baik anak-anak maupun orang tua terjebak dalam pusaran keinginannya masing-masing. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan cara hidup yang berbeda dengan cara hidup manusia. Sebagai anak, ia mengosongkan diri dengan cara melepaskan keinginan pribadi dan menerima apapun kehendak Bapa atas dirinya. Pengosongan diri dan keterbukaan menerima secara utuh membuat anak bersatu dengan Bapa. Bapa sangat mengasihi anak. Bapa bahkan menyerahkan urusan penghakiman kepada anak. Saat berhadapan dengan orang-orang berdosa, anak tidak menghakimi mereka secara negatif. Seperti Bapa, anak berbelas kasih kepada mereka. Penghakiman anak itu adil, sebab anak tidak menuruti kehendaknya sendiri, melainkan selalu mengikuti kehendak Bapaknya yang mengutus dia. Berbeda dengan penghakiman manusia terhadap sesamanya, yang seringkali dilakukan dengan rasa benci dan keinginan membalas dendam. Yesus tidak menyalahkan, tapi memberikan kesempatan bagi manusia untuk bercermin dan menyadari sendiri bayangan dosanya. Belas kasih Yesus menggerakkan manusia untuk kembali kepadanya. Maukah saya melepaskan ego dan keinginan pribadi seperti Yesus? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami sadar, tindakan kami masih seringkali didorong oleh pikiran, emosi, dan keinginan kami sendiri. Terkadang kami bahkan membawa-bawa nama-Mu dan membenarkan keyakinan kami. Kami masih seperti orang-orang Farisi dan imam-imam kepala yang suka mengutamakan aturan dan melupakan cinta kasih. Ajarilah kami berbelas kasih. Amin.
Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.